Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Muhammad Afrizal. Jadi kali ini project saya akan membetulkan lampu belajar ya, dengan indikasi stop kontak yang udah loncer gitu, nggak udah nggak berfungsi lah ya, nggak ceklik-ceklik lah kalau bahasa di sininya. Nah, kita jajal dulu ya, hidup apa enggak, dan kita tekan-tekan ke salah satu arah. Tidak ada respon sama sekali. Nah, lanjut kita akan bongkar lampunya. Untuk membongkarnya ada beberapa baut di bagian belakang, di bagian bawah ya. Untuk membuka bautnya sama seperti baut pada umumnya, diputar ke arah jarum jam. Sedikit cerita, saya mendapatkan lampu ini dari bapak saya. Nah, bapak saya dapat dari bosnya, anak bosnya gitu ya, yang udah dewasa, jadi lampunya dikasih ke saya. Tapi mati, indikasinya di stop kontak rusak. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan bongkar gitu ya, kita akan lihat bareng-bareng apa yang rusak, terus bagaimana cara penanganannya, apa masih bisa ditolong atau enggak gitu. Nah, kita bongkar dulu bawahnya. Bautnya agak sedikit macet karena mungkin nggak pernah dibongkar atau udah lama gitu ya. Nah, kita coba angkat ya secara perlahan. Udah mulai kebuka sedikit. Nah, udah kebuka. Nah, dalamnya itu seperti ini, ada sebuah trafo ya, dan itu stop kontaknya. Ada dua kabel yang menuju ke stop kontak. Nah, ini tuh ada sebuah trafo. Nah, itu stop kontaknya udah nggak main ya, udah nggak ceklik-ceklik lagi. Biasanya kan kalau stop kontak tuh kalau ditekan ke salah satu arah bunyi ceklik gitu, terus kayak ada beban gitu, nahan gitu. Nah, kita akan coba bongkar ya stop kontaknya. Kita akan cabut, kita akan keluarkan dulu dari casing lampunya dengan cara itu kan di stop kontaknya ada dua pin di bagian sisinya. Nah, kita tekan sambil didorong, ditekan sambil didorong ke keluar. Agak susah karena emang nggak pernah dibongkar ya, si ori itu saklarnya, stop kontaknya, dan saya menggunakan obeng untuk membantu mencongkelnya. Dan mohon maaf, ini agak kesulitan karena kuku saya yang panjang. Dan mohon maaf juga mungkin dari segi kamera atau suara, mungkin penjelasan dan lain-lain mungkin kurang, mohon dimaafkan ya. Ya malum lah, HP-nya juga HP kentang gitu, HP murah buat nge-recordnya ya. Terus dari segi gambarnya itu berantakan gitu, tempat dimana-mana karena saya belum sempat rapin meja kamar saya. Nah, jika udah keangkat setengah, kita congkel ya. Nah, udah kebuka. Setelah kebuka, kita buka lagi penutup kabelnya. Nah, itu begitu ya stop kontaknya kan, udah loncer.
udah nggak nyangkut sama sekali, jadi udah nggak ada apa kan biasanya kalau stop kontak kan suka nyangkut gitu ya, kita nahan begitu. Nah kita buka penutup kabelnya, dan di situ ada kode stop kontak jika emang mau diganti gitu, ada kodenya. Dan stop kontak ini ada kode 220 volt 250 volt 3 ampere. Nah jika mau diganti bisa diganti dengan kode yang sama, jika tidak juga mungkin bisa ya, kalau tidak ada rusak yang lain mudah-mudahan bisa. Langsung kita jumper, nanti kita coba jumper ya. Nah sekarang kita buka penutup kabelnya dulu. Kita akan membuka penutup kabelnya dengan cara ditarik gitu ya ke bawah. Itu kan ada pembungkus penutup kabel supaya nggak gabung gitu, nggak korslet. Lalu nanti kita siapkan solder. Nah kita tarik ke bawah aja ya, atau mungkin kalau mau digunting juga nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, cuman sayang kabelnya nanti jadi pendek. Nah kita siapkan solder, lalu dicolokkan ke listrik ya. Tunggu hingga panas sordelnya. Dan siapkan timah. Timahnya timah apa bang? Timah biasa, timah gulung, timah sordel. Mungkin beberapa dari kalian nanya gitu ya kan, mau cabut kabel pakai timah gitu kan, mau dicabut bukan mau disambung. Iya, alasannya begini, itu udah nggak jadi rahasia umum ya. Kalau timah yang udah lama susah buat dicabutnya gitu, nggak bisa langsung dari mata sordel ke timah yang lama, itu susah buat melelehnya gitu. Jadi kita harus mancing dengan timah yang baru yang kita lelehkan di mata sordel, lalu kita tempelkan ke timah yang lama. Nah kita tempelkan ya ke timah yang lama hingga meleleh, lalu sambil kabelnya agak ditarik perlahan dan digoyang-goyangkan supaya bisa mempermudah kabelnya itu ya, copot. Kita sordel gitu, kita panaskan timahnya. Kita panaskan dua-duanya kabelnya. Lalu habis kita cabut saklarnya, coba kita sambungkan gitu ya, kita jumper dua kabel yang tadi. Jika memang hidup lampunya berarti indikasi saya benar, kerusakan ada di stop kontak. Tapi jika kalau tidak hidup masih berarti ada penyakit yang lain, bisa jadi di lampunya yang putus, atau kabelnya yang putus, atau trafonya yang kebakar. Itu semua bisa terjadi. Nah setelah dicabut begitu ya, si saklar udah bisa kelepas. Nah kita jumper dengan cara disordel. Kenapa bang disordel? Kenapa nggak digulung aja? Kenapa nggak digulung biasa? Ya sebenarnya bisa-bisa aja, cuman karena di situ ada sisa-sisa timah, ya udah disordel aja, tanggung gitu. Nah untuk pengetesannya kita rakit lagi ya, tidak perlu dibaut, kita rakit seperti biasa lagi.
untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Tetap utamakan keselamatan ya dalam melakukan apapun. Nah, kita jajal lampunya. Kita colokkan langsung ke arus listrik PLN, apakah dia bisa hidup atau tidak. Jika bisa hidup berarti emang permasalahannya ada di stop kontak. Nah, lampu bisa hidup berarti permasalahan ada di stop kontak ini. Stop kontaknya udah tidak beres. Jika emang mau diganti silahkan diganti, nggak masalah. Tapi kalau nggak mau diganti nggak apa-apa juga. Cuman saran saya itu yang tadi disambungkan di ini ya, diisolasi, dilakban, terus yang bolongnya itu ditutupin biar nggak ada debu masuk, dan yang kabelnya itu diisolasi supaya kita aman, nggak kesentuh ya, nggak kesetrum. Nah, untuk matiinnya kita tinggal cabut, dan untuk hidupinnya kita tinggal colok lagi ke listrik. Nah, hidupnya oke, udah normal. Mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika emang ada salah-salah kata atau salah-salah ucap. Jika dari permasalahan mungkin kurang benar gitu ya, dari segi mengatasi permasalahannya ya, mohon maaf. Itu stop kontak yang rusaknya udahlah. Kalau mau dibawa ke tukang toko listrik bisa kita bawa itunya, terus bilang ganti ini ya gitu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah ucap.